Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic di mana sekarang ini ada berita yang beredar ya mengenai token Luna Classic bakalan mengakuisisi exchange FTX. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini udah mulai hijau ya. Bahkan ada token SNM kenaikannya lebih dari 3 ribuan persen. Wow, ini gila banget ya. Di sini juga ada VIB yang kenaikannya di atas 100%, ada PHB 60%-an. Wah, pokoknya banyak banget ya. Beberapa altcoin mengalami kenaikan, bahkan ada yang mengalami kenaikannya ini sangat signifikan sekali. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk token Luna Classic. Nah, untuk token Luna Classic sendiri ya per hari ini dia mengalami kenaikan 0,22%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, untuk chart dari token Luna Classic walaupun dia mengalami kenaikan yang sangat tipis sekali, tetapi melihat dari chartnya ya ini beberapa hari yang lalu lah. Token Luna Classic ini masih sideways aja gitu ya, tidak ada penurunan yang sangat tajam, tidak ada kenaikan juga yang sangat signifikan gitu. Oke, jadi di sini gue tidak bakal membahas mengenai harga dari token Luna Classic, namun yang bakalan gue bahas sekarang ini adalah mengenai akuisisi exchange FTX yang akan dilakukan oleh para pengembang token Luna Classic. Jadi, di sini gua bakalan membahas mengenai pengakuisisian exchange FTX oleh pengembang token Luna Classic atau, dari komunitas token Luna Classic ya. Karena ada salah seorang yang berkomentar, "Bang, tolong bahas token Luna Classic dong, katanya rencana dari para pengembang token Luna Classic ini bakalan mengakuisisi exchange FTX." Oke, sebetulnya gua tidak akan membahas ya berhubung adanya sebuah komentar ataupun pertanyaan gitu ya. Gua bakalan membahas nih, ini, mungkin bisa dijadikan sebagai konspirasi antara Sejet, Luna Classic dan juga Bahama. Nah, jadi gua mengambil beberapa poin ya, mengambil, dari berbagai sisi lah gitu. Gua tidak hanya membahas token Luna Classic-nya, namun yang gua bahas mengenai potensi. Akankah berhasil Luna Classic bakal mengakuisisi exchange FTX? Lalu dampak ke depannya seperti apa? Dan ini hanya menurut opini gue pribadi saja ya. Jadi versi pendapat gue pribadi gitu. Apabila kalian kurang berkenan atau dari kalian mungkin wah bang lu ngaco gitu. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Silakan dikoreksi. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk di akun Twitternya LaunchDAO ya. Ini salah satu akun Twitter yang didedikasikan sebagai para pengembang token Luna Classic. Oke, di sini, ada sebuah informasi ya bahwasanya dia telah meng-apply sebuah proposal kepada pihak FTX bahwa ya dari token Luna Classic ini berencana untuk mengakuisisi exchange FTX. Oke, jadi kita baca dulu nih ya kira-kira isinya seperti apa. Nah, di sini kita translatekan aja dulu ya, postingan yang ada di sini. Breaking, LaunchDAO sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk mengakuisisi FTX dan memanfaatkan dana pengguna yang terperangkap untuk dibakar di token Luna Classic. Nah, jadi melihat dari artikel di sini saja, gue udah bisa menyimpulkan gitu ya. Ini menurut opini gue pribadi aja ya, yang gue katakan tadi gitu. Ini hanya versi opini gue pribadi. Apabila gue salah gitu dalam berpendapat, dalam menyimpulkan artikel ini, silakan kalian koreksi ya, tuliskan di kolom komentar. Oke, melihat dari, postingan yang ini dari akun Twitter LaunchDAO tersebut, bahwasanya tujuan dari LaunchDAO atau para pengembang token Luna Classic bakalan mengakuisisi exchange FTX dengan catatan mereka ini ingin memanfaatkan dana pengguna yang terperangkap dan tujuannya untuk membakar token Luna Classic ya. Jadi yang harus kita garis bawahi, tujuannya dari memanfaatkan dana. Artinya kan dana yang terkunci di exchange FTX itu bakalan diolah oleh para pengembang token Luna Classic dan tujuannya untuk membakar token Luna Classic. Oke, melihat dari rencana, niat, kinerja dari para pengembang token Luna Classic ini sangat gua apresiasi gitu ya. Bahwasanya ya dari para pengembang ini terus bekerja keras untuk meningkatkan dalam sebuah mekanisme pembakaran token Luna Classic dan sebaliknya gitu ya. Dengan adanya mekanisme pembakaran secara besar-besaran, itu pun akan ada dampak terhadap harga token Luna Classic ya sedikit atau banyaknya intinya dampak terhadap harga pastinya akan mengalami kenaikan untuk token Luna Classic sendiri. Dan di sini mengenai apply masalah proposal ya. Jadi di sini mereka itu sudah meng-apply ya kepada pihak exchange FTX dan di sini ketika kita baca ya, we currently have 11,5 billion indirect cash balance. Artinya di dalam sebuah artikel ini bahwa dari, komunitas token Luna Classic ini memiliki dana uang kas sekitar 11,5 miliar
US dollar ya. Ini banyak sekali gitu dan bahkan di sini juga mereka memiliki dana-dana yang lainnya gitu. Jadi mereka ini memiliki dana ya untuk bisa mengakuisisi exchange FTX. Oke, melihat dari sebuah proposal seperti ini ya, kalian mungkin bisa mengtranslatekan gitu. Kira-kira poinnya seperti apa sih? Gua hanya menyimpulkan aja poin-poin pentingnya yang ada di sini. Tetapi menurut gua pribadi, dengan adanya sebuah, rencana gitu ya, bahwa dari para pengembang token lunaklasi ini bakalan mengakuisisi exchange FTX, harapan dari gua sendiri lebih baik, ini tidak ada jawaban dari pihak exchange FTX gitu ya. Kenapa? Gua, sama sekali tidak terlalu tergiur gitu ya dengan adanya sebuah kinerja yang memang sudah dilakukan oleh para pengembang token Luna Classic. Karena yang gua lihat adalah dari dampak ke depannya gitu. Sementara untuk exchange FTX sampai dengan saat ini, mereka ini masih mendapatkan masalah yang begitu rumit sekali ya. Kita tarik mundur ke belakang ya mengenai pengakuisisian yang telah dilakukan ya oleh Sejet, Seng Pengzhou sendiri, salah satu CEO dari exchange Binance yang memiliki rencana awalnya bakalan mengakuisisi exchange FTX, namun ternyata itu tiba-tiba dibatalkan. Tidak memakan waktu 24 jam, Sejet memiliki rencana bakalan mengakuisisi exchange FTX, namun ternyata beberapa jam kemudian langsung dibatalkan kembali. Nah, artinya kan dari Sejet sendiri saja ya mungkin ya ketika kita ibaratkan bahwa exchange FTX ini gue menggunakan bahasa sederhana aja. Mungkin kita ibaratkan sebagai barang bekas gitu ya. Menurut Sejet ya mungkin barang bekas ini bisa untuk didaur ulang. Ternyata begitu Sejet menyelam ke dalamnya melihat, wah ini ternyata rumit sekali gitu barang tersebut ya tidak bisa didaur ulang. Namun kenapa dari LaunchDAO ini ya atau para pengembang token Luna Classic alih-alih bakalan mengakuisisi exchange FTX. Sementara dari Sejet aja udah mundur gitu ya bahwa masalah yang menimpa exchange FTX ini sangat berat sekali gitu. Tetapi kok ini dari LaunchDAO sendiri dia malah apply proposal gitu ya kepada pihak exchange FTX. Namun tujuannya seperti apa? Intinya di sini tujuan dari para pengembang ingin memanfaatkan dana pengguna. Sementara itu kan dana pengguna bukan hak dari exchange FTX, bukan juga hak untuk token Luna Classic gitu ya. Itu kan dana pengguna ya. Kita tidak bisa melakukan serta-merta gitu ya, yang, seenaknya kita aja gitu, itu nggak bisa ya sebetulnya. Tetapi entah nanti tujuannya seperti apa kita juga nggak tahu ya. Seumpama ini memang benar-benar diterima gitu untuk pengakuisisian exchange FTX, kita tinggal tunggu aja nih kira-kira akan dibuat seperti apa oleh para pengembang token Luna Classic. Oke, mungkin untuk pembahasan dari akun Twitter LaunchDAO dan juga apply proposalnya seperti ini aja dulu ya yang gue bisa sampaikan. Sekarang kita ambil dari informasi selanjutnya nih. Kita di sini bercocok logi aja gitu. Kira-kira, para pengembang token Luna Classic ini memiliki potensi nggak sih untuk di-ACC proposal tersebut ini untuk mengakuisisi exchange FTX? Lalu benturannya dengan siapa? Oke, jadi langsung saja nih kita geser ke informasi selanjutnya. Oke, di sini ada artikel yang diangkat oleh media Watcher Guru. Regulator sekuritas Bahama mengambil kendali penuh atas aset digital FTX. Nah, kemungkinan ketika dari LaunchDAO ini bisa ya mampu mengakuisisi exchange FTX, dia bakalan berbenturan dengan regulator sekuritas Bahama ya. Kenapa gua katakan seperti ini? Karena tujuan mereka itu sama-sama ingin menguasai dana yang terkunci di exchange FTX. Oke, langsung saja nih kita lanjutkan ya. Pada hari Kamis, Komisi Sekuritas Bahama mengumumkan bahwa mereka memerintahkan semua isi dompet kripto FTX untuk ditransfer ke dompet yang dikendalikan olehnya. Ya, jadi memang tujuan antara komunitas Luna Classic atau para pengembang komunitas token Luna Classic dengan regulator Bahama ini sama-sama ingin memanfaatkan dana yang ada di dalam exchange FTX. Bahkan di sini juga ya pada hari Kamis, Komisi Sekuritas Bahama menginginkan sekali ya dan dia juga langsung mengumumkan gitu. Dia menginstruksikan gitu, memerintahkan semua isi dompet di exchange FTX harus ditransfer ke dompet yang dikendalikan olehnya. Artinya kan dari Bahama juga ingin menguasai dana yang ada di exchange FTX gitu. Nah, ini kemungkinan akan menjadi sebuah benturan gitu antara LaunchDAO atau para pengembang token Luna Classic dengan Bahama. Nah, bahkan di sini juga Bahama telah mengirimkan proposal, meng-apply proposal kepada pihak exchange FTX. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh para pengembang token Luna Classic gitu. Sama-sama meng-apply proposal, tinggal menunggu jawaban kira-kira seperti apa. Namun melihat dari kedua belah pihak ini antara pengembang token Luna Classic dengan Bahama yang lebih dominan bakalan mengandalkan gitu ya dana yang berada di exchange FTX atau dalam sebuah perencanaan mengakuisisi exchange FTX lebih dominannya adalah dari Bahama ini karena secara tidak langsung untuk Bahama dia benar-benar ada sedikit rasa dirugikan gitu ya oleh FTX. Sementara untuk token Luna Classic sama sekali tidak ada kaitannya dengan exchange FTX. Dari Sejet saja ya dia bakalan menolong gitu dari beberapa project
yang memang terdampak oleh exchange FTX itu bakalan memberikan modal baru gitu ya. Namun untuk token Luna Classic sendiri itu tidak sama sekali masuk ke dalam kategori ya, karena token Luna Classic tidak terdampak sama sekali oleh exchange FTX. Bahkan untuk afiliasi ya, token Luna Classic dengan exchange FTX itu mereka tidak berafiliasi. Sedangkan untuk Bahama sendiri mereka merasa dirugikan oleh exchange FTX. Jadi kedepannya ketika dari para pengembang token Luna Classic ini memang benar-benar mampu untuk mengakuisisi exchange FTX, ini akan berbenturannya dengan Bahama ya. Ini menurut opini gue pribadi saja seperti ini. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Semoga pertanyaan dari teman-teman ini bisa terjawab ya. Gue bukan menjelek-jelekan dari token Luna Classic ataupun dari para pengembang token Luna Classic, namun tindakan yang diambil oleh para pengembang token Luna Classic menurut gue ini hanya sekedar memanfaatkan dana yang terkunci saja yang ada di dalam exchange FTX. Sementara di sisi lain dari pihak Bahama pun mereka ingin juga gitu ya untuk memanfaatkan dana yang terkunci yang berada di dalam exchange FTX. Sekalipun dari para pengembang token Luna Classic ini benar-benar berhasil untuk mengakuisisi exchange FTX, dampaknya ini akan rumit ke depannya ya. Dari para pengembang token Luna Classic ini ya, itu juga akan berdampak buruk terhadap token Luna Classic karena ya mungkin dari pihak Bahama tidak akan ngerti gitu ya, kok lu tiba-tiba bisa gitu ya mengakuisisi exchange FTX, sementara yang merasa dirugikan adalah pihak Bahama. Dan di sisi lain juga Seng Pengjau ya bisa jadi gitu ya, kok dari para pengembang token Luna Classic ini mengambil tindakan seperti ini gitu ya, walaupun memang tujuan dari para pengembang ini bagus demi membangkitkan kembali ya harga dari token Luna Classic dan juga untuk memperbesar dari tingkat pembakaran token Luna Classic. Cuman menurut gua pribadi token Luna Classic ini akan mendapatkan beberapa benturan ya ketika memang mereka ini berhasil mengakuisisi exchange FTX. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.